Baik, sekarang kita akan melanjutkan bahasan kemarin pagi ya, surah Al-Lail. Sedikit lagi kita tuntas untuk ayat 14-nya. Eh, kita akan bedah tajwidnya per huruf, per harokat, per hukum tajwid insyaallah. Nah, kemarin kita sudah bahas sampai ke ikhfa ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bahasan kita ke huruf ta-nya. Ya, oke. Teman-teman, ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf ta. Ya, kalau teman-teman mendapati ada bentuk seperti mangkok, tapi di atasnya ada titik dua. Nah, ini namanya adalah huruf ta. Ya, oke, huruf ta. Ya, saya izin tulis ya, namanya adalah huruf ta. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta, teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian, apa kesalahannya? Nah, ya, saya izin tulis. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta adalah jangan sampai lidah kita menjulur ke luar mulut. Ya, oke, ini keliru atau seperti ngelel, nongol, melet ujung lidahnya. Nah, itu udah tak boleh. Kenapa? Karena cara melafalkan huruf ta bukan seperti itu teman-teman sekalian. Ya, gak boleh ngelel, gak boleh melet. Ya, contohnya begini. Ya, saya izin contohkan. Kalau teman-teman melafalkan huruf ta, lalu teman-teman melafalkannya masih seperti ini. Jadi si lidah itu seperti digigit atau ngelel atau melet. Contohnya begini. Ta. Nah, perhatikan ujung lidah saya. Ta ti tu bat. Nah, ujung lidahnya nampak keluar seperti ngelel, nongol atau seperti digigit, maka itu contoh pelafalan huruf ta yang tidak sesuai dengan kaidah. Oke, lantas bagaimana caranya untuk kita bisa melafalkan huruf ta sesuai dengan kaidah? Sip, kita akan pelajari bagaimana cara melafalkan huruf ta. Nah ya, jadi ingat huruf ta tidak boleh lidahnya menjulur keluar mulut seperti digigit, melet atau nongol. Ya, oke. Nah teman-teman harus ingat. Kenapa gak boleh seperti itu? Karena setiap huruf hijaiyah itu punya aturan mainnya yang disebut dengan makhraj. Makhraj itu apa bang? Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Nah, kalau saya bilang makhraj huruf ta, berarti itu artinya adalah tempat keluar huruf ta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, di mana makhraj huruf ta? Kita geser. Ya, dan kita agak zoom. Nah, makhraj huruf ta itu keluar dari yang namanya istilahnya adalah torful lisan. Torful lisan itu apa? Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Oke. Ujung lidahnya diapain? Ujung lidahnya kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Oke. Nah, untuk ilustrasi gambarnya ya seperti ini. Perhatikan ya. Tuh. Jadi huruf ta itu ya ujung lidahnya tidak menjulur keluar mulut. Nah, ujung lidah ini nggak keluar sini. Ya, nggak keluar sini. Nah, ya jadi bukan seperti yang tadi saya contohkan. Contohnya begini. Ta, ti, tu, at. Nah, ini kan ujung lidahnya nampak keluar. Nah, tidak seperti itu. Tapi huruf ta itu ya dilafalkan dengan cara wato wadalu watamin huwamin ulyasanaya. Jadi, ujung lidah kita nih yang warna ungu nih ya disentuhkan ke kita punya gigi seri atas kan. Nah, gigi seri atas atau gigi kelinci kita di belakangnya ada pangkalnya, ada gusinya, ada tempat tumbuhnya gigi seri atas kita. Nah itu tempelin pakai ujung lidah. Ya, jadi ketika kita lafalkan ujung lidah kita tidak nongol ta, tapi ta dalam ta tit ta titu at. Nah, jadi ujung lidahnya tidak keluar. Ya, kalau saya izin contohkan dengan ilustrasi tangan, ya untuk sementara waktu sambil nunggu video animasi makhraj kita selesai, video 3D animasi makhraj kita selesai. Nah, maaf, nih, oke. Nah, jadi ujung lidah kita yang ini disentuhkan ke pangkal. Ini ceritanya area mulut kita, ini area luar mulut kita.
Nah, huruf ta itu ini ceritanya gigi sari atas kita, bagian dalam, ini bagian luar. Nah, garis jari telunjuk ini, garisnya ini bagian pangkalnya, nempel ke sini. Ya, ta, ti, tu, at, gitu ya. Oke, paham sampai sini teman-teman sekalian? Sedikit-sedikit ya, kita pelajari sedikit-sedikit, step by step, pelan-pelan. Ya, sebentar. Oke, jelas? Faham? Baik ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf ta, ujung lidahnya tidak melet-melet, tidak nongol-nongol ya. Baik. Lalu kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya. Jadi jangan sampai ketika teman-teman melafalkan huruf ta, lidahnya menjulur, keluar mulut atau nongol. Jangan ya. Baik. Selanjutnya, saya izin hapus. Ya, huruf ta ini ada salah satu sifat yang khas dari huruf ta. Nama sifatnya adalah hams. Ya, nama sifatnya adalah hams. Jadi, kalau teman-teman lagi fokus belajar huruf-huruf hijaiyah dengan lebih terperinci gitu ya. Nah, nanti setiap huruf itu kan dia punya sifat huruf. Selain dia punya tempat keluar hurufnya, dia punya sifat-sifatnya. Nah, sifat huruf ta salah satunya adalah hams. Hams itu secara dasar dulu ya. Secara basic dulu, hams itu artinya adalah mengalir nafas atau menghembuskan nafas atau angin atau udara dari mulut ya. Jadi kalau teman-teman mendapati ketika belajar huruf secara lebih terperinci, oke? Nah, lalu mendapati ada sifat huruf yang namanya adalah hams, itu artinya mengalir nafas. Tapi ada pengecualian atau pengkhususan dua huruf, yaitu huruf ta dan huruf kaf. Mereka punya sifat hams. Mereka punya sifat hams teman-teman sekalian. Ta dan kaf itu. Tapi kadarnya bukan mengalir nafas. Kadarnya apa? Kadarnya itu bukan mengalir nafasnya. Tapi apa? Nah, contohnya huruf ta nih. Tuh, huruf ta ya, dia punya sifat hams. Oke? Tapi kadarnya bukan mengalir nafas. Kadarnya hanya berupa percikan nafas. Kenapa? Ya, kenapa berbeda halnya dengan huruf hams yang lain? Contohnya misalnya huruf H kecil. Huruf H kecil itu punya sifat hams, tapi kadarnya sesuai dasarnya, yaitu mengalir nafasnya. Ya, atau misalnya huruf sin. Huruf sin juga sama. Huruf sin ini punya sifat mengalir hams, tapi mengalir nafas. Nah, kenapa untuk huruf ta dan huruf kaf ini berbeda sendiri? Berarti sekarang saya izin bahas dari dasarnya dulu. Hams itu artinya mengalir nafas. Harusnya yang punya sifat hams itu kadarnya mengalir. Contohnya huruf sin. Ya, ketika kita lafalkan kan dia mengalir nafasnya. Tuh, nafasnya mengalir dengan deras gitu, nafasnya mengalir. Sa, si, su. Nah, kenapa dia bisa mengalir nafasnya, kadar basicnya? Karena kalau kita mendapati ada huruf-huruf hijaiyah yang dia kadar hams nafasnya adalah mengalir nafas, pasti dia disandingkan dengan sifat namanya adalah rokhwah. Ya, rokhwah. Rokhwah itu apa? Rokhwah itu artinya mengalir suara. Rokhwah itu artinya mengalir suara. Karena dari segi suara dia mengalir, sahabatku sekalian, maka ketika dia punya sifat hams, ya, nafasnya kadarnya juga ikut mengalir. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ya, ulang lagi. Kenapa dia kadar hamsnya bisa mengalir? Karena dari segi suara, dia disandingkan dengan sifat mengalir suara. Jadi bukan tertahan suara. Karena si suara mengalir, maka ketika dia punya sifat nafas, ngikut ngalir juga nafasnya. Tuh ya. Sa. Oke, kita contohkan pada satu huruf lagi. Misalnya tadi adalah huruf H. Huruf H. Nih, huruf H kecil. Ya. H. Dia punya sifat hamsnya kadarnya mengalir. Kenapa? Pasti dia disandingkan dengan sifat rokhwah, yaitu mengalir suara. Ya, tadi suaranya kecil. Coba teman-teman di sana suara saya kecil katanya. Coba mungkin volume teman-teman yang kurang gede ya, bukan suara saya yang kurang kencang. Ya.
Oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Jadi apa namanya? Itu alasannya kenapa sifat-sifat yang dia mengalir nafas, dia kadarnya mengalir, bukan percikan nafas, karena dia dari segi suara mengalir juga. Namanya sifatnya rokhwah. Ya, makanya hak kecil dia ngalir nafasnya dengan deras. Ha, tuh. Hi, hu, ya. Ah, tuh. Kenapa? Karena dari segi suara, hak kecil itu punya sifat rokhwah, mengalir suaranya juga. Suaranya mengalir ketika punya sifat nafas, ngikut mengalir nafasnya. Gitu. Oke, ya. Nah, lanjut teman-teman sekalian. Bismillah. Oke. Nah, itu untuk yang mengalir nafas. Tapi kenapa untuk huruf ta? Nah, kenapa untuk huruf ta? Kadar nafasnya dia hanya berupa percikan nafas saja. Nah, kenapa untuk huruf ta dan huruf kaf kadarnya berupa percikan nafas saja, bukan mengalir? Karena dari segi suara, dia disandingkan dengan sifat namanya adalah syiddah. Syiddah itu artinya adalah tertahan suara. Karena dari segi suara tertahan, sedangkan dia punya sifat nafas yang harus ngalir tadinya, jadinya agak mampet, jadi hanya berupa percikan nafas saja. Paham sampai sini? Ya. Apakah huruf yang hams dia tentu rokhwa? Oh, belum. Ini apa nih? Hams? Ini dia tertahan suara. Sedang dilihat nggak? Sedang diperhatikan nggak? Apakah semua yang hams itu pasti rokhwa? Ini apa? Syiddah. Tapi kadarnya jadi berubah. Kadarnya jadi berupa percikan nafas saja. Ya. Oke. Ya. Makanya huruf ta ketika dilafalkan dia hanya percikan nafas yang keluar. Ta, ti, tu, at, it, ut. Berbeda halnya dengan tadi huruf sin atau hak kecil sin misalnya. Nafas dan suaranya betul-betul ngalir kan ya. Sa, si, su, as. Beda dengan huruf ta. Karena dia sifat dari segi suaranya tertahan, maka ketika dia punya sifat hams, nafas, dia hanya berupa percikan nafas aja. Ta, ti, tu, at, it, ut. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ya, bisa difahami. Halo, assalamualaikum teman-teman sahabat Quran sekalian. Bisa difahami ya? Nah, makanya di sini huruf ta-nya, kenapa dia tidak mengalir? Ya, karena kadar dia hanya berupa percikan nafas saja. Ya, hanya berupa percikan nafas saja. Ya, jelas sampai sini? Nah, baik, bisa ya. Nah, lalu berarti kita lafalkan cukup percikan nafas saja. Contoh, fa'anzartukum naran ta ta ta. Nah, nanti ada pertanyaan seperti ini. Bang, kenapa huruf ta itu bunyi percikan nafasnya ketika dia berharokat itu kurang terasa? Nah, ini kan taknya berharokat fathah nih. Tapi kenapa percikan nafasnya kurang terasa, Bang? Berbeda halnya ketika huruf ta misalnya. Kalau huruf ta dalam kondisi sukun, bunyi percikan nafasnya lebih terasa. At, tuh. It, tuh. Ut. Tapi kenapa ketika dia berharokat, percikan nafasnya kurang terasa? Iya nggak? Ada yang sempat bertanya gitu nggak? Kenapa huruf ta, ya? Kenapa huruf ta ini ketika dia berharokat, percikan nafasnya kurang terasa? Tapi ketika tanya dalam kondisi sukun, dia lebih berasa percikan nafasnya. Kenapa coba? Karena, ya perhatikan. Karena ketika tak dalam kondisi sukun, setelah tak sukunnya nggak ada bunyi harokat a, i, u. Sehingga bunyi terakhir yang keluar ketika dilafalkan adalah bunyi percikan nafasnya. Nah, gitu. Contoh, at, tabat, ya. Gak ada bunyi harokat fathah a, i, u nya karena dia dalam kondisi sukun. Gak ada bunyi vokal setelah sukunnya. Tapi ketika taknya dia berharokat, ya. Ketika taknya berharokat, kan dia mengeluarkan percikan nafas, lalu setelah itu keluar bunyi harokat a, i, u nya. Jadi sebenarnya ada percikan nafasnya, cuman terdengar agak samar karena kehalangin sama bunyi harokatnya. Contoh,
Ya, perhatikan, teman-teman perhatikan dengan seksama. Sebelum akhirnya tak berharokat ini keluar vokal a i u, sebelumnya itu ada bunyi ada percikan nafasnya dulu. Ada, perhatikan. Ta, 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 ti, tu, ta, ti, tu, ada sebenarnya. Ya, gitu. Oke, ya. Oke, paham sampai sini? Nah, selanjutnya, ya. Coba pakai papan tulis biar lebih mantap. Bedanya dengan ini apa? Ya, ada aja ya. Oke, selanjutnya, teman-teman sekalian, ya. Kalau dia dihilangkan bunyi harokatnya, bunyinya jadi seperti ini. Kita pastikan dia pasti ada percikan nafasnya. Nah, sekarang bunyikan dengan vokal harokatnya. Ta, ti, tu. Nah, oke. Oke. Nah, paham ya? Jelas sampai sini teman-teman? Jelas nggak sampai sini? Jelas ya? Sip, kita lanjutkan kembali. Ya. فأنذرتكم نارا Nah, sip. Kita lanjutkan kembali. Ya. Nah, sudah ya. Huruf taknya dia berharokat fathah. Kalau ada huruf hijaiyah apapun, teman-teman temukan di atasnya ada baris atas seperti ini. Ini namanya adalah harokat fathah. Ya, namanya adalah harokat fathah. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka basicnya huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A. Basicnya ya. Basicnya itu fathah itu dibaca dengan vokal A. Huruf ta ketika fathah tetap dibaca ta dengan vokal A. Nah, kalau yang keluar adalah vokal A ketika fathah baris atas, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke? Nah, tapi kalau misalnya ada huruf berharokat fathah, keluarnya bukan vokal A tapi vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Oke? Contohnya apa? Contohnya huruf bod. Huruf bod itu huruf tebal. Ketika dia berharokat fathah, maka dibacanya vokalnya vokal O. Bo. Gitu. Begitupun huruf-huruf yang dia vokalnya O ketika fathah berarti dia adalah huruf yang dibaca tebal. Ya. Jadi fathah itu bisa jadi vokal A, bisa jadi vokal O. Ya, gitu. Nah, untuk huruf ta, ya, naronta, bukan dibaca naronto. Nah, berarti huruf ta ini dibaca karena dengan vokal A, dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, gitu ya. Oke. Kalau teman-teman mendapati ada huruf nih yang dia berharokat fathah, terus vokalnya vokal A bukan O, maka cara penyempurnaan pelafalannya dengan cara BMSS. Buka mulut sambil senyum sedikit. Ya. Nah, perhatikan. Analogi sambil senyum seperti ini dalam kaidah tajwid nggak akan ada, teman-teman. Teman-teman berguru sama syekh nggak akan dibahas sambil senyumnya. Ya, ini hanya analogi saya. Ya, kalau teman-teman bawa ini ke syekh pasti disebutnya salah. Ya, karena ini hanya analogi. Contohnya bagaimana? Kayak gini. Kalau dalam bahasa kita ada hak besar, ada hak kecil. Di Arab kaidah tuh nggak ada yang namanya besar kecil, hak sogir, hak kabir, nggak ada. Disalahin pasti. Ya, jadi sambil senyum ini, ya, itu analogi kalau teman-teman belajar sama saya. Ya, oke. Nah, jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah, lalu vokalnya adalah A, maka dia dilafalkan dengan buka mulut sambil senyum. Buka mulutnya itu untuk menyempurnakan harokat fathah, biar vokal A-nya jelas. Ya, gitu. Oke, lalu sambil senyum, itu ikhtiar kita sebagai analogi untuk menjaga kadar tipis dari huruf tersebut. Ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Kalau huruf ta-nya dilafalkan buka mulut tapi tanpa senyum, maka bunyi pelafalannya akan seperti ini. Ta, 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 ta. Ya. Oke, jelas? Ta. Tapi kalau kita lafalkan sambil senyum,
yang tadinya ta menjadi ta, 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 ta. Dia pasti akan terdengar lebih tipis pelafalannya. Senyumnya pun bukan senyum yang berlebihan, senyum yang tipis-tipis saja. Ta, bukan ta, tapi ta. Paham teman-teman? Jelas sampai sini? Ya, baik. Kita lanjutkan kembali, ya. Gitu. Jadi kalau kita lafalkan dari sini pelan-pelan. Fa'anzartukum narata. Nah, silakan difoto senyum manja ya, jangan manja juga ya senyumannya ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali ya. Kalau teman-teman rasa ada manfaat, silakan dibantu tap-tap like dan share ya. Semoga jadi pahala jariah buat kita bareng-bareng. Bang, kalau pengen share ke grupnya gimana? Di pojok kanan bawah teman-teman ada tanda panah nggak? Nah, itu buat di-share ke grupnya ya. Jadi live ini nanti tersharekan ke grupnya masing-masing. Gitu. Semoga jadi pahala jariah ya. Lanjut. Selanjutnya kita akan mendapati huruf berikutnya. Oke. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa ya teman-teman? Ini namanya adalah huruf nama asli hurufnya. Saya minta teman-teman tahu juga nama asli hurufnya. Nama asli hurufnya adalah huruf lam. Betul? Nah, lam. Jadi jangan sampai ada yang bilang huruf la. Karena huruf hijaiyah nggak ada yang namanya huruf la. Ya. Nah, huruf lam ini ya, saya pengen nanya lagi. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap lam itu sama dengan L? Jujur ya, jujur. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasanya huruf lam ini sama dengan huruf L pada abjad alfabet? Ya, ada yang masih menganggap sama? Jujur. Itu adalah suatu ketidaksempurnaan. Ya, kenapa? Karena huruf lam itu, lam hijaiyah dengan alfabet, memang dari segi kalau teman-teman baca Al-Quran Latin, memang lam itu diwakilkan dengan L. Tapi kalau dari segi hakikat pelafalan, ternyata huruf lam itu tak betul-betul serupa dengan huruf L pada abjad alfabet. Ya, makanya nih buat teman-teman yang baca Al-Quran pakai Latin nggak apa-apa, tapi jangan sampai apa? Jangan sampai teman-teman hanya baca Latin tanpa pernah ada itikat untuk menyempurnakan baca hijaiyahnya. Ya, oke. Memang apa bedanya antara huruf lam dengan huruf L? Baik, ya saya langsung lafalkan saja. Kalau teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabet, biasanya dominan yang akan kita sentuhkan kepada yang dominan makhraj atau pelafalannya itu yang disentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah saja. Contoh, ini huruf L alfabet. Perhatikan, perhatikan lidah saya. Kelihatan yang nempel cuman bagian ujung lidah saja. Kalau huruf L biasanya kita lafalkan yang disentuhkan hanya bagian itu saja ke langit-langit. Sekolah. Nah, biasanya kalau kita melafalkan huruf L itu yang disentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah saja. Paham sampai sini? Nah, sedangkan huruf lam hijaiyah itu teman-teman sekalian, yang disentuhkan itu tak cukup hanya ujung akhir lidah saja. Huruf lam itu disentuhkan tak cukup hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Ya. Kenapa? Karena huruf lam itu punya makhraj. Ya, di mana makharijul huruf lam? Di mana tempat keluar huruf lam? Oke, perhatikan baik-baik. Saya izin zoom. Saya harus agak berdiri nih ya. Nih, huruf lam. Ya, perhatikan. Ini kita ibaratkan sebagai lidah. Lam itu dilafalkan dari samping lidah kita, tapi bukan seluruhnya. Tapi yang disentuhkan adalah samping lidah bagian depan yang kanan, atau sering kita sebut dengan tepi lidah depan kanan, dan tepi lidah depan kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit. Ya, maka ketika kita lafalkan, ya bentuk pelafalannya akan lebih penuh lidah kita yang nempel ke langit-langit. Contohnya, Allah, Allah. Kalau L, al,
Kalau lam, al, 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 alladzina, alladzina, alhamdulillah. Jadi bukan al, bukan hanya ujung akhir lidahnya saja. Ya. Coba sampai sini dulu. Bisa diikuti atau tidak? Ya. Apakah terlalu lambat bahasan kita? Ya. Atau pengen cepat-cepat lagi? Iya Ustadz, saya baru sadar ternyata beda. Nah, begitu. Jadi Al-Quran Latin itu bagus kalau fungsinya tepat. Tapi kalau Al-Quran Latin yang ada fitur Latinnya membuat teman-teman tak pernah belajar huruf hijaiyahnya, ini yang berbahaya. Karena bisa kita buktikan tidak semua ada huruf hijaiyah yang memang sama dengan huruf Latinnya. Tapi nggak semua huruf hijaiyah sama dengan Latinnya. Contohnya huruf lam. Lam itu berbeda dengan huruf L alfabet, tak betul-betul serupa, sahabat. Ya, gitu. Jelas? Sampai sini? Baik, kita lanjutkan kembali ya. Oke, teman-teman ngerasa ada manfaat nggak? Teman-teman ngerasa ada kebaikan nggak? Teman-teman ngerasa senang nggak belajar seperti ini? Pengen nggak sih teman-teman, sahabat-sahabat, teman-temannya dari teman-teman, kerabat keluarganya senang belajar ngaji kayak gini? Di-share ya. Di-share, belajar yuk, berani untuk share. Ya, ajak ke dalam ada hal-hal yang baik. Ya, gitu. Itu pahala jariah buat teman-teman. Ya, oke, sip. Jadi selain teman-teman dapat ilmu atas izin Allah, teman-teman dapat pahala jariah dalam satu dalam satu waktu, gitu ya. Sip, terima kasih. Lanjutkan lagi ya. Sip. Nah, sekarang lamnya sudah kita ketahui bagaimana cara melafalkannya. Lamnya berharokat baris atas. Ingat, harokat baris atas ya, itu fathah namanya. Harokat baris atas bisa jadi dibaca dengan vokal A, basicnya vokal A. Ya. Oke, tapi kalau dia huruf yang tebal, dia berubah menjadi vokal O. Ya. Gitu. Terima kasih yang sudah share ke grupnya ya. Barakallahu fikum. Oke. Nah, karena di sini lamnya ketika fathah, dia harokatnya baris atas itu dibaca dengan vokal A, lamnya di sini kan nggak dibaca talo, tapi dibaca tala. Kenapa? Karena lamnya adalah termasuk ke dalam huruf yang tipis. Nah, karena tipis vokal A, maka dia lafalkan dengan cara tadi ya. Istilahnya untuk memudahkan buka mulut ya, untuk menyempurnakan vokal A harokat fathah baris atasnya sambil senyum. Itu senyumnya tipis-tipis aja untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Lagi-lagi sambil senyum ini tips dan trik dari saya. Kalau teman-teman nanya ke syekh, nanya ke ustadz yang lain belum tentu sepakat. Ya, tapi ini yang saya amalkan ketika saya talaki sama syekh dan nggak dikoreksi. Berarti ini saya izin sampaikan kepada yang lain sebagai bentuk agar memudahkan pelafalan teman-teman. Ya, contohnya saya ulang lagi. Dalam bahasa Indonesia ada hak besar, ada hak kecil. Teman-teman cari keluar misalnya ke Arab, hak sogir, hak kabir nggak akan ada, disalahin pasti. Ya. Oke, buka mulut sambil senyum. Jadi kalau teman-teman melafalkan ada huruf berharokat fathah, vokalnya adalah A, maka dia dilafalkan buka mulut sambil senyum. Sekali lagi, buka mulut BM untuk menyempurnakan fathah vokal A-nya, wal maftuhu bil fathi fham, karena dia adalah vokal A, huruf yang tipis, kadar tipisnya dijaga dengan cara sambil senyum. Ya, maka ketika kita lafalkan begini, kalau kita lafalkan buka mulut tanpa senyum, lamnya jadi gini bunyinya. La, 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 la. Kalau kita senyumkan, la, 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 la. Beda pasti bunyinya. Paham sampai sini ya? Lanjut lagi, teman-teman sekalian. Oke? Fa'anzartukum naran tala. Nah, gitu. Paham ya? Jelas ya? Baik, kita bahas lagi secara runut dan runtut. Nah, teman-teman, ini ada huruf seru nih. Teman-teman, ini huruf apa ya? Nama asli hurufnya saya pengen teman-teman tolong jawab di kolom komentar. Nama asli dari huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Namanya adalah huruf apa? Coba. Huruf dot, bukan dot ini.
huruf alif. Ini namanya huruf wo. Ya, namanya adalah huruf wo. Oke. Nah, huruf wo ini ya sebenarnya pelafalannya persis dengan huruf apa? Dengan huruf zal. Persis banget. Ya. Wo yang ini dengan zal itu pelafalannya ndak ada beda. Percaya nggak? Semuanya sama. Sifatnya hampir semuanya sama. Wo dan zal itu sama. Ya. Oke. Nih, ya, saya bahas. Huruf wo ya dan huruf zal itu pelafalannya sama persis. Wadzo'u wadzalu wadzo'u wadzalu wasa'lil ulya min tarafaihima. Jadi huruf wo itu dengan zal sama persis. Yuk kita bahas. Ya. Nih. Jadi ya perhatikan baik-baik. Perhatikan. Nih, ya. Nah, nih, huruf zal itu disentuhkan dengan cara ujung lidah disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas kita. Ini huruf zal. Huruf wo pun sama, ya. Ini mohon maaf kalau gambarnya agak pecah-pecah ya. Huruf wo pun sama, teman-teman sekalian, ya. Huruf wo pun sama. Ujung lidah kita sentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas. Sama persis, nggak ada bedanya. Sama. Ya. Jadi kalau nampak depan, kalau kita melafalkan zal, ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi sari atas kita seperti ini. La, la. Kalau huruf dho, sama. Ya. Sama, nggak ada bedanya, teman-teman sekalian. La, wo. Nah, terus apa yang membedakan antara keduanya kalau mereka sama? Nah, jadi mereka itu kita bahas ya. Yang membedakan itu bagian ininya. Yang pertama, yang sangat terasa yang membedakan di antara keduanya adalah kalau huruf zal itu termasuk ke dalam huruf yang tipis. Atau disebut dengan murokokoh atau tarkik. Makanya ketika fathah vokalnya akan za, gitu kan? Za, berbeda halnya dengan huruf wo. Huruf dho ini termasuk ke dalam huruf yang tebal atau disebut dengan mufakhomah atau tafkhim. Makanya ketika dho berharokat fathah vokalnya o kan? Dho. Faham? Jelas? Lanjut lagi. Huruf dzal lagi. Karena konsekuensi huruf dzal termasuk ke dalam huruf yang tipis, maka sifat dia dua. Ya, salah satunya istifal dan infitah. Istifal artinya pangkal lidah dia terhampar. Ya. Infitah, aula mulutnya lebih terbuka. Kalau huruf dho, karena konsekuensi dia adalah huruf yang tebal, maka sifat dia adalah isti'la dan itobaq. Isti'la pangkal lidah diangkat, itobaq aula mulut lebih tertutup. Udah, sisanya mengalir suara sama, makhrajnya sama, apalagi ya rohwahnya sama. Ya, sama yang lainnya. Cuman bedanya tebal tipis aja. Sama-sama tidak mengalirkan nafas. Sifatnya jahar. Ya. Oke. Jadi bedanya kalau zal itu PLT, pangkal lidah turun. Nama sifatnya istifal. Kalau huruf wo PLN, pangkal lidah naik. Ya, hurufnya huruf tebal. Ya. Nah, oke. Maka ketika kita lafalkan, perhatikan. Huruf zal dilafalkan ketika fathah. Ya. Dia dibuka mulutnya dan sambil tersenyum dan pangkal lidah agak naik. La. Bedakan dengan huruf dho. Karena huruf dho adalah huruf yang tebal, maka dia tidak tersenyum dan pangkal lidahnya diangkat. Wo. Kalau zal, za. Wo, za, tapi suaranya ngalirnya sama kan? Kalau zal, kalau dho, lebih tebal sedikit karena pangkal lidah udah naik kalau huruf zal. Za, wo, ya, oke. Nah, kalau mau belajar langsung offline sama Ustadz, alamat di kota mana Ustadz? Di Bandung ya?
Boleh Kak Pontianak chat di DM lagi saja, inbox lagi saja. Paham ya? Oke, jadi bedanya tebal tipis aja. Ya, agak susah, nggak apa-apa. Pasti huruf dho ini lebih susah. Kenapa? Karena huruf tebal. Ya, gitu. Oke. Nah, jadi eh itu bedanya antara dho dan zal. Ya, dari segi pelafalan mereka sama. Ya, cuma bedanya dari kadar tebal dan tipisnya saja. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Saya izin hapus dulu. Ya. Nah, dho di sini, ya. Ingat ya, kenapa dia keluarnya vokal O ya? Karena dia tebal. Ya. Nah, makanya ketika dia fathah tegak nih, ya, fathahnya tegak, maka dia dibaca bukan vokal A kan? Vokal O. Karena tadi apa? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya, termasuk ke dalam huruf yang tebal. Tebal itu nanti akan menciptakan vokal yang seperti O. Tapi bukan karena memonyongkan mulut, ya, bukan karena bukan karena maju mulutnya, bukan karena muncung mulutnya, bukan karena monyong mulutnya, tapi karena apa? Karena tadi PLN, karena diangkat pangkal lidahnya naik. Nama sifatnya tadi apa? Nama sifatnya tadi isti'la. Ya, mulut kita nggak perlu monyong, mulut kita cukup buka mulut tapi tanpa senyum. Ya, buka mulut tanpa senyum, oke? Lalu angkat pangkal lidahnya. Wo, wo, wo. Kalau pangkal lidah kita gak naik, kita cuman buka mulut saja, vokalnya pasti akan kembali ke basic, back to basic. Apa? Vokalnya vokal A. Za, 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 za. Sekarang kasih pangkal lidah naik. Za menjadi wo, 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 wo. Nah, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Jadi dalam live ini saya dampingi teman-teman sedikit-sedikit, pelan-pelan, bukan biar teman-teman paham, biar kita bisa runtut belajarnya. Nggak buru-buru, diresapi sedikit-sedikit, semoga dengan itu Allah kasih pemahaman dan kita semakin cinta dalam membaca Al-Quran. Ya, oke? Yip, kita lanjutkan kembali. Ya. Nah, silakan ini teman-teman foto terlebih dahulu. Sebelumnya, kalau teman-teman pengen ngajakin sahabat-sahabat dan keluarganya, di pojok kanan bawah ada tanda panah tuh, kelihatan? Boleh di-share dulu ya, minimal satu grup aja. Biar apa? Biar dapat pahala jariah, ya. Di saat yang sama, dapat ilmu atas izin Allah, dapat pahala jariah insya Allah, ya. Oke, nah sekarang berarti dho-nya sudah kita ketahui ya cara melafalkannya. Nah, sekarang kita fokus terhadap fathah tegaknya. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada fathah tegak seperti ini, teman-teman sekalian, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dia mesti kita baca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, gitu. Apa nama hukum tajwidnya? Gitu ya. Oke, kita bahas pelan-pelan gitu. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut dia juga dengan mad asli, boleh nggak? Boleh dong. Ya, gitu. Oke, nah, mad tabi'i ini dibaca harus tepat 2 harokat, jangan sampai kepanjangan, jangan sampai kependekan. Barang siapa di antara teman-teman yang melafalkan ya kadar 2 harokat ini masih kadang-kadang kepanjangan, masih kadang-kadang kependekan, teman-teman sekalian, ya. Nah, itu pasti bacaannya jadi kurang rapi dan kurang teratur. Kenapa? Karena salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran itu mad tabi'i, teman-teman. Ya, jadi pastikan mad tabi'i teman-teman 2 harokatnya kadarnya pas, jangan kepanjangan, jangan kependekan. Ya, oke, gimana agar bisa kita mengkonsistensikan kadar 2 harokat pada hukum tajwid mad tabi'i? Caranya diayun dengan nada. Nadanya mau falas kek, mau merdu kek, nggak apa-apa. Yang penting dengan nada diayun kerasa. Ya. Kenapa kok Bang sampai bahas mau falas gak masalah, mau merdu gak masalah? Karena gini teman-teman. Ada sebagian di antara sahabat kita yang dia buta nada. Jadi dia tuh nggak tahu nada dia tuh apakah sudah enak atau belum. Nggak apa-apa. Yang penting asal ngayun. Toh kalau teman-teman falas tidak akan membuat bacaan teman-teman menjadi salah. Ya, beda lagi bahasan. Beda bidang keilmuan. Kalau lagu, nada, makom itu namanya makom mataronum. Ya, itu beda bahasan, beda bidang keilmuan. Yang penting teman-teman di sini ayunkan saja. Ya, contoh nih, ya.
فأنذرتكم نارا تلظى ayun dho talazza. Misalnya nadanya fales bang, narun talazza dho misalnya gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah teman-teman sekalian ya. Oke, paham sampai sini teman-teman ya. Nih coba sekarang kita di sini juga ada matobi ini. Ini fathah ketemu alif juga bagian dari matobi'i. Nah, jadi dia juga diayun pasti. Kalau buat teman-teman yang belum konsisten, ayun saja. Ya, diayun. Yuk bareng-bareng. Perhatikan. Fa'anzartukum naran talazza. Fa'anzartukum naran talazza. Tuh, diayunkan saja, simple. Ya. Bang, apakah matobi'i itu harus selalu diayunkan? Nah, jawabannya adalah tidak. Diayunkan itu hanya tips dan trik saja. Teman-teman nggak ayunkan pun nggak masalah. Ya, contoh, asalkan ini ya, harga matinya itu adalah 2 harokatnya tetap terjaga. Ya, mau diayunkan kayak nggak pun nggak masalah. Contoh, fa'anzartukum naran talazza. Dah. Oke. Nah, terkhusus matobi'i yang di akhir ayat seperti ini, banyak orang melafalkannya kepanjangan. Karena apa? Karena terbuai oleh enaknya nada. Nah, enggak, walaupun matobi'i di akhir seperti ini berhenti karena di akhir ayat, jangan sampai dipanjang-panjangkan, sahabat. Salah. Ya. Fa'anzartukum naran talazza. Jangan dipanjang-panjangkan, salah. Seenak apapun bacaan teman-teman, kalau begitu salah. Fa'anzartukum naran talazza. Salah. Cukup 2 harokat. Narun talazza. Beres. Jangan dipanjang-panjangkan. Ya. Coba saya pengen nanya teman-teman, kalau baca matobi'i di akhir ayat, siapa yang masih suka memanjang-manjangkannya? Salah itu. Salah. Ya. Gitu. Kalau yang ada bendera di akhir juga 2 harokat, tergantung kondisi. Nggak selamanya 2 harokat, nggak selamanya panjang. Nah, harus lihat kondisi. Nggak bisa kita lihat cuman, oh ada bendera. Oh, nggak bisa. Harus kita lihat dulu kondisi ayatnya. Ya, oke. Sip. Makanya penting belajar dan nggak buru-buru, pelan-pelan ya. Gitu. Lanjut lagi. Sip. Ya, sudah ya ayat 14-nya. Kita nanti lanjut ke ayat berikutnya setelah kita baca bareng-barang ayat 14-nya. Ya. Oke. فأنذرتكم نارا تلظى. Sekali lagi. فأنذرتكم نارا تلظى. Ya. Gitu, oke? Jelas. Yang dibaca panjang gimana? Nanti diikuti live ini secara rutin ya. Oke, kita lanjutkan kembali ke ayat berikutnya. Masih alail ya. Sekarang kita masuk ke ayat 15-nya. Kita baca bareng-bareng. La yaslaha illal ashqa. Lagi. La yaslaha illal ashqa. Sip, kita mulai ya. Nah, bertemu lagi dengan huruf yang tadi sudah kita bahas. Ya, saya izin ingatkan sekali lagi untuk memurojaah bahasan kita tadi. Ini namanya huruf apa? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya adalah huruf lam. Betul? Sepakat? Ini namanya huruf lam, sepakat?
Ya, baik. Saya ingatkan lagi, siapapun barang siapa di antara teman-teman yang masih menyerupakan antara huruf lam ya dengan huruf L pada abjad alfabet, maka itu adalah suatu ketidaksempurnaan ya. Oke. Jangan sampai teman-teman melafalkan huruf lam, ya udah lafalkan saja huruf L. Mentang-mentang baca Al-Qur'an ada latinnya, lam itu diwakilkan dengan L. Iya, itu buat teman-teman yang baru belajar banget. Tapi kalau teman-teman sudah belajar lebih jauh, yuk diupayakan lebih kritis lagi. Yuk diupayakan ingin ada rasa ingin menyempurnakan pelafalan dengan semaksimal mungkin. Lam hijaiyah dengan L alfabet itu tidak betul-betul serupa. Sekali lagi, kalau kita melafalkan huruf L L alfabet, yang biasanya kita sentuhkan itu bagian ujung akhir lidahnya saja. Contohnya seperti ini. A a a a a a. Yang nempel cuman bagian ujung akhir lidah saja. Tapi kalau huruf lam, saya ulang lagi bahasannya, lam itu dilafalkan dia punya makhraj. Dia punya tempat keluar huruf. Ya, lam itu dilafalkan dengan cara apa? Walamu adnaha limuntahaha. Cara melafalkan huruf lam hijaiyah ya nggak asal keluar. Perhatikan ya. Nih, kita ibaratkan ini adalah lidah. Lam itu dilafalkan dari tepi lidah atau samping lidah atau sisi lidah. Nah, tapi bukan seluruh sisi lidah. Tidak seluruh sisi lidah. Tapi hanya sisi lidah bagian depan yang kiri, sisi lidah depan bagian yang sisi lidah bagian depan yang kanan dan sisi lidah bagian depan yang kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Nah, disentuhkan ke langit-langit. Contoh pelafalannya akan seperti ini, sahabat. Allah, dia lidahnya lebih penuh yang nempel. Allah, Allah. Kalau L hanya ujung akhir lidah saja. Allah, Allah. Dari segi bunyi pun lam Allah dengan L Allah beda. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Lanjutkan lagi. Jadi jangan sampai teman-teman baca menjadi L. Karena kalau L bunyinya seperti ini. La, la. Tapi kalau lam, la, 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 la. Faham? Jelas? Lanjut. Lamnya dia berharokat fathah. Basic huruf berharokat fathah dibaca dengan vokal A atau dibaca dengan vokal O. Kalau ada huruf hijaiyah apapun, dia berharokat baris atas namanya fathah. Huruf hijaiyah apapun ketika berharokat fathah, basicnya dibaca dengan vokal A atau dengan vokal O. Dibaca dengan vokal A, maka lamnya dibaca la. Kalau vokal A yang keluar berarti dia huruf tipis, huruf tebal. Kalau vokal fathah yang keluar adalah A, dia huruf tipis atau huruf tebal. Dia adalah huruf yang tipis. Baik, sip. Nah, ya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah, vokalnya tetap A, dan berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, pelafalannya dengan cara BMSS. BMSS ini analogi kami saja, ya. Nah, BM itu apa? BM itu buka mulut. SS itu sambil senyum, ya. Analogi sambil senyum ini hanya berasal dari saya. Ya, kalau teman-teman mencari ke guru-guru yang lain, bahkan ke syekh, teman-teman tidak akan menemukan itu. Selayaknya teman-teman bilang hak besar dan hak kecil. Itu hanya ada di Indonesia saja. Kalau teman-teman ke Arab nggak ada hak sogir, hak kabir. Paham ya? Digunakan analogi tersebut untuk memudahkan kita. Selayaknya yang saya sampaikan sekarang. Buka mulut sambil senyum, itu dalam kaidah matan tajwid tak akan teman-teman temukan. Ya, oke. Sip, biar teman-teman gak kaget lah kenapa kata ustadz saya dia harus buka mulut sambil senyum. Bukan. Ya, gitu. Jadi dilafalkan senyumnya sedikit aja. Nih, bedakan ya. Jadi buka mulut sambil senyum itu buka mulutnya untuk menyempurnakan vokal A-nya. Menyempurnakan vokal A-nya wal maftuhu bil fathif ham. Untuk menyempurnakan kadar fathahnya. Ya, SS-nya sambil senyumnya untuk menjaga kadar tipisnya. Nih, ya. Kita lafalkan yang tanpa senyum, lamnya. Perhatikan, buka mulut tanpa senyum bunyinya menjadi seperti ini. La, la,
tanpa senyum nih. Natural saja. La, la, la. Kalau dia disertakan dengan senyum sedikit, la, la, la. Beda nggak? Antara bunyi la, dengan bunyi la, beda nggak? Dan inilah yang saya praktekkan kepada syekh saya, kepada guru saya, dan tidak dikoreksi. Makanya saya sampaikan berani kepada teman-teman dengan analogi tersebut. Tapi ingat, itu bukan kaidah pakem dalam matan, gitu. Ya, oke, sip. Itu hanya analogi dari saya. Ya, sip, jelas. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman kalau nanya ke saya pasti nggak akan, oh nggak boleh salah. Nah, begitu teman-teman pasti. Ya, oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, la, gitu ya. Sip. Lamnya di sini berharokat fathah, berjumpa dengan apa nih? Nah, huruf yang saya blok dengan warna hijau, kira-kira ini huruf apa teman-teman sahabat-sahabat sekalian? Ini namanya adalah huruf A. Apa coba? Namanya adalah huruf alif. Kalau teman-teman mendapati ya ada huruf berharokat fathah, lalu dia berjumpa dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Oke? Apa nama hukumnya? Nama hukumnya adalah mad tabi'i. Ya, teman-teman boleh sebut dia dengan mad asli, sah-sah saja boleh. Ya. Karena mad tabi'i dengan mad asli itu sama-sama saja. Ya, sekali lagi, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas atau fathah lalu bertegur sapa dengan alif, maka itu harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat atau mad tabi'i nama hukumnya. Nah, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah mad tabi'i. Maka pastikan kadar 2 harokatnya teman-teman ajib, pas 2 harokat, konsisten, tidak kepanjangan, tidak kependekan. Ya, karena kalau tidak teman-teman masih belum konsisten panjang pendek mad tabi'inya, saya yakin bacaan teman-teman jadi kurang rapi dan kurang teratur. Kenapa? Karena ketika kita ngaji pada mushaf Al-Quran, kita akan seringkali mendapati hukum tajwid mad tabi'i. Oke? Bagaimana cara untuk mengkonsistensikan kadar 2 harokat pada hukum tajwid mad tabi'i? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di ayat sebelumnya, caranya cukup kita ayunkan 1 kali saja. Ayunkan dengan nada 1 kali saja, ya. Ayun, ayun, la ya, ayun la, ayun la ya, ayun la ya, ayun la ya, ayun la ya, ayun ya, ayun ya, la ya. Bisa difahami sampai sini? Bang, kalau misalnya nadanya nggak enakan, gimana? Nggak masalah. Yang penting gini teman-teman. Yang penting mau teman-teman nada ayunannya itu nggak enakan, ya pahit-pahitnya nggak enakan, ya fales karena teman-teman misalnya ada yang buta nada. Ada teman-teman, ada orang yang dia buta nada tuh maksudnya gini, dia nggak tahu apakah bacaan dia itu fales atau enggak. Nah ini saya menyampaikan ini biar teman-teman nggak perlu mengkhawatirkan itu. Yang penting ayunkan, selamatkan kadar 2 harokat pada hukum tajwid mad tabi'inya. Ya, la ya, misalnya kalau itu enakan, kalau yang nggak enakan, la ya, la ya, la ya, misalnya, ya nggak masalah. Toh yang penting 2 harokatnya dulu terjaga. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Teman-teman yang merasa ada manfaat dari live ini, saya mengajak teman-teman jika berkenan bantu tap-tap layar dan di pojok kanan bawah ada tanda panah yang belum share ke grupnya. Berapa grup bebas, ya mau 1 grup pun nggak masalah, minimal ke keluarganya di share. Biar teman-teman di saat yang sama dapat pahala jariah dan dapat keilmuan atas izin Allah. Lanjut, ya. Bismillah. Bismillah. La ya, la ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian, ya. Bismillah. La ya. Sekarang kita masuk ke huruf ya. Nah, kalau teman-teman mendapati ada bentuk huruf seperti mangkok, tapi di bawahnya ada titik 2, itu nama hurufnya huruf apa? Jangan tertukar dengan titik 2 di atas. Kalau titik 2-nya di atas, itu namanya huruf ta. Tapi kalau titik 2-nya di bawah, itu namanya adalah huruf ya. Ya, oke. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf ya? Nah, kalau huruf ya, ini ya, kalau huruf ya, maaf ya, kita ganti dulu pakai warna biru biar lebih ngejreng.
Nah, warna hitam. Huruf ya. Nah, kalau huruf ya, ini baru sama persis bagaimana kita melafalkan apa? Melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Ini baru persis. Tapi nggak semua huruf hijaiyah persis dengan Latin alfabet. Ya, paham ya? Nah, jadi kalau huruf ya ini, kalau kita pengen bahas secara simpel, ya dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Cuman kalau teman-teman kepo, Bang, saya tetap kepo, Bang. Huruf ya itu dilafalkan dari mana makhrajnya? Oke, kalau teman-teman kepo, kita pahami ya. Nih, huruf ya, sekali lagi, kalau kita pengen simpel, lafalkan huruf ya sebagaimana kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet, beres. Tapi kalau teman-teman kepo di mana huruf ya makhrajnya, di mana huruf ya tempat keluar hurufnya, yuk kita cek. Makhraj huruf ya, makhraj artinya adalah tempat keluar huruf. Makhraj huruf ya artinya adalah tempat keluar huruf ya. Di mana tempat keluar huruf ya? Geser. Nih, set. Di mana? Tempat keluar huruf ya dilafalkan dari wastul lisan. Wastul lisan itu apa? Wastul lisan itu artinya adalah tengah lidah. Tengah lidahnya diapain? Wal wastu fajimu shinu ya. Tengah lidahnya kita arahkan ke langit-langit. Tuh, nih ya. Ini ada bagian tengah lidah kita yang kita warnai dengan warna ungu. Ini adalah makhraj yang dimaksud tengah lidah. Kita angkat ke langit-langit tapi tidak menyentuh ke langit-langit. Hanya mengarah saja. Hanya mengarah saja. Jadi sesungguhnya ketika teman-teman melafalkan huruf ya, teman-teman rasain deh. Rasain. Ketika teman-teman melafalkan huruf ya, itu tengah lidah teman-teman naik ke arah langit-langit atau enggak? Ya. Naturalnya pasti naik. Ya. Ya, ya, yi, yu, ai. Izin mau siap-siap kerja Ustadz, jazakumullahu khair, Masya Allah. Teman-teman yang hari Sabtunya, teman-teman tetap bekerja karena ada kebutuhan lain. Semangat, semoga kerjaannya berkah ya. Niatkan sebagai ibadah, Allah kasih keberkahan dari apa yang kita ikhtiarkan. Siapapun. Betul kan ini hari Sabtu ya? Insya Allah. Ada yang di hari Sabtunya libur, yuk jangan terlena dengan liburnya. Ya, ya teman-teman sekalian. Bismillah. Ya, Bismillah. La ya, la ya. Siaran ulang live ini ada Ada. Kalau teman-teman masuk grup, kita punya grup 12 grup ya, isinya 900 sampai 10.000 sampai 1.000 member. Sudah ada 12 grup ya. Nanti untuk pagi ini kita ada rekaman live-nya. Ya, ada rekaman live-nya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Ya. Sip. Nah, jadi itu huruf ya kita lafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet, beres. Ya. Lalu yang akan kita bahas selanjutnya harokat. Harokatnya di sini baris atas. Ingat ya, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, yang disebut dengan harokat fathah. Apa? Disebut dengan harokat fathah. Ya. Mau masuk grupnya boleh, nanti tungguin sampai akhir ya. Oke, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah atau baris atas, basicnya dibaca dengan vokal apa? Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas atau fathah, basicnya dia dibaca dengan vokal apa? Dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Dengan vokal A. Baik. Nah, berarti huruf ya, dia tetap dibaca ya. Nah, kalau ketika fathah dia dibacanya dengan vokal A, berarti dia dibaca dengan keadaan yang tipis. Karena nanti ada huruf-huruf yang ketika fathah dia dibaca dengan vokal O, tandanya dia adalah huruf yang tebal. Contohnya apa? Contohnya huruf Shod. Ketika fathah dia dibaca su. Kenapa? Karena dia adalah huruf yang tebal. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan kembali. Berarti huruf ya ketika fathah kan nggak kita baca la yo, tapi la ya, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah dan dia dibaca dengan vokal A, kan tandanya huruf tipis, maka dia dilafalkan dengan ya, analogi kita adalah BM SS. BM artinya wal maftuhu bil fathi fam, untuk menyempurnakan fathahnya biar jelas artikulasinya, buka mulutnya dengan clear. Ya, oke. Lalu SS ini artinya sambil senyum sedikit. Ya,
Kenapa sambil senyum sedikit? Biar kadar tipisnya lebih terbantu untuk terjaga. Nah, sekali lagi, sambil senyum ini hanya istilah saya saja. Ya, oke? Ya, kalau teman-teman bilang di depan Syekh, teman-teman bertalaki, oh harus sambil senyum, teman-teman pasti disalahin, saya jamin. Karena dalam kaidah matan yang dipakai keumuman di luar itu nggak pakai menjelaskan sambil senyum. Sambil senyum ini hanya analogi saya sekali lagi, ya. Oke, selayaknya ada pembahasan hak besar hak kecil. Di luar negeri nggak ada hak sogir hak kabir, ya. Tapi di Indonesia dipakai dengan istilah tersebut untuk memudahkan, ya. Oke, jadi sambil senyum ini ikhtiar kita untuk menjaga kadar tipis dari vokal A-nya. Buka mulut untuk menjaga sempurna fathah dari vokal A-nya. Faham? Jelas? Ya. Nah, ketika kita lafalkan, berarti di sini karena huruf ya berharokat fathah, vokalnya A termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau dia vokal A, pokoknya ketika fathah buka mulut sambil senyum. Ya, buka mulut sambil senyum. Contohnya begini. Kalau huruf ya ini kita lafalkan buka mulutnya tanpa senyum, bunyinya akan seperti ini. Ya, ya, ini bunyinya buka mulut tanpa senyum. Ya, ya, ya. Kalau kita buka mulut sambil senyum, sedikit aja. Ya, ya. Bedakan antara ya, 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 ya. Paham sampai sini? Nah, metode senyum saya pernah belajar tasnya di Ciputat, Jakarta Selatan. Iya, jadi ada yang memakai ini, ada yang enggak. Kalaupun enggak salah. Karena memang dalam bantannya pun enggak ada kaidah senyum ketika huruf tipis, enggak ada. Ini hanya sebagian kecil kita pergunakan untuk mempermudah teman-teman. Ya. Oke, kalau kita talaki sama Syekh jangan dibawa kadar senyum istilah senyumnya, disalahin pasti. Oh, salah, itu salah, tak ada hubungannya senyum dengan pasti. Tapi ini pelafalan ini yang saya praktekkan untuk bermulazamah dengan Syekh dan tidak dikoreksi, berarti betul. Gitu. Ya. Kalau misalnya ketika fathah mulut kita nggak disenyumin, jadinya begini bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu. Harusnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. 1.500 orang sedang memandang berkumpul karena Quran adalah suatu kebahagiaan luar biasa. Apalagi kalau teman-teman bantu untuk sebarluaskan lagi. Yang belum ada kesempatan teman-teman buat share nih. Sebelum live kita nanti berakhir, teman-teman ini kan dapat bisa jadi pahala jariah. Tuh di pojok kanan bawah ada tanda panah, silakan share. Ya, mau bantu tap-tap layar HP-nya, tap-tap layar silakan ya. Sip, kita lanjutkan kembali. La ya, la ya. Lah ya. Nah, gitu ya. Gitu. Oke, paham. Sip, kita lanjutkan kembali ya. Nah, ini akan muncul kenapa? Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Lah ya. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, ini huruf apa? Teman-teman, ini huruf apa ini? Nama huruf ini huruf apa ya? Ini huruf yang menarik untuk kita bahas. Coba, ada yang tahu nama asli dari huruf ini huruf apa ya? Ini namanya adalah huruf shad. Kita tulis ya, namanya adalah huruf shad. Huruf shadnya dalam kondisi sukun. Oke? Nah, sukun. Jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda petik macam ini namanya adalah tanda sukun. Ya, namanya adalah tanda sukun. Sering kita sebut dengan tanda mati kalau di Indonesia, ya. Nah, kalau teman-teman bilang tanda mati ini di guru kita yang syekh dari Mesir, salah pasti disebutnya. Nah, ini hanya istilah kita saja. Tapi dalam kaidah namanya sukun, bukan mati gitu loh. Tapi boleh nggak kita sebut dengan sukun mati? Ya boleh-boleh saja. Gitu ya. Oke, sip. Nah, sukun itu artinya dalam pelafalan tuh diam. Diam apanya? Diam rahangnya. Jadi ketika kita melafalkan huruf-huruf yang dalam kondisi sukun itu rahang kita diam.
La yas us. Berbeda halnya ketika sodnya kita lafalkan dalam kondisi berharokat. So, si, su, bergerak rahangnya. So, si, su, bergerak dia. Nah, itu harokat. Tapi kalau dia dalam kondisi di atasnya ada tanda petik, itu disebut dengan sukun. Sukun itu artinya diam. Berarti dilafalkan dengan diam rahangnya. Us, la, yas, ya, yas, la. Diam rahangnya. Ya, oke teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali. Nah, saya izin bertanya teman-teman, ini kan sodnya ya, ini kan sodnya dalam kondisi sukun, ya enggak? Sodnya dalam kondisi sukun. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan sod sukun masih seringkali tertukar dengan dua huruf ini? Oke, yang pertama dilafalkan menjadi sin, ya, jadi sin sukun, ya. Yang kedua ini salah. Yang pertama salah. Ya. Lalu melafalkan sod sukun menjadi shin sukun. Ini makin jauh. Makin jauh. Kalau jadi shin sukun, ya, maaf, bentar ya. Kurang ke bawah kayaknya. Yang kedua teman-teman melafalkannya jadi shin sukun. Shin. Nah, ini jadi kesalahan besar yang berikutnya. Ya. Kalau teman-teman melafalkan sod sukun berubah menjadi dua huruf ini salahnya bukan main. Salahnya bukan main. Kenapa? Karena menukar huruf itu termasuk ke dalam kategori kesalahan yang besar. Ya, dalam istilah tajwidnya disebut dengan lahnul jali atau lahn jali. Kenapa disebut dengan kesalahan besar? Karena dengan menukar huruf yang satu dengan huruf yang lain, itu sama dengan sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan menjadi taruhannya yang akan tergadaikan teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Contoh, dalam kosakata bahasa Indonesia, ada kalimat aku cinta kamu, gitu. Nah, tiba-tiba akunya huruf u-nya tertukar dengan i. Yang asalnya yang mencintai kamu adalah aku, huruf u-nya tertukar dengan i menjadi apa? Aki, cinta kamu. Sebenarnya kamu mau dicintai aku atau dicintai aki-aki? Nah, begitu teman-teman sekalian. Pentingnya kita melafalkan huruf tepat karena salah satu huruf tertukar antara satu dengan yang lainnya, makna ayat yang akan tergadaikan. Dan ini menjadi concern kita. Makanya buku tahsin yang saya buat sekarang, ya, kita sebut dengan metode seru hijaiyah. Seru hijaiyah sempurnakan huruf hijaiyah. Karena itu esensi paling penting. Bukan berarti ikhfa, idgham, mad dan yang lainnya nggak penting. Bukan. Tapi ada esensi yang saya ingin tekankan nanti dalam buku saya. Maka buku saya nanti kita hadirkan dengan fitur ilustrasi video 3D animasi makhraj. Ya. Informasinya hanya ada di grup. Lanjut. Oke. Kita lanjutkan kembali. Nah, ya. Nah, jadi bagaimana agar huruf sod sukun kita tidak tertukar dengan huruf sin dan huruf shin? Nih, sekarang kita contohkan dulu bacaan yang salah. Ya, perhatikan huruf sod sukunnya. Banyak orang melafalkan jadi sin. Nah, perhatikan kalau dilafalkan jadi sin sukun begini bunyinya. La yaslaha. La yaslaha. Kalau jadi shin makin jauh. La yaslaha. Nah, itu kesalahan yang besar. Ya. Oke. Nah, maka bagaimana caranya agar tidak tertukar dengan huruf shad pertama? Langkah awal, jangan biarkan teman-teman menyerupakan dengan shin. Ya, udah aja dulu itu. Ini buang dulu nih kesalahan yang kedua nih. Buang dulu nih, jangan jadi shin. Jauh, makin jauh kesalahannya. Ya. Nah, kalau ingin teman-teman serupakan huruf shad, serupakan dulu dengan huruf sin. Karena huruf shad dan huruf sin memang dia satu makhraj. Ya. Gitu. Bagaimana cara pesan buku tahsin yang Ustadz buat? Pantengin di grup. Aduh, ya, pantengin di grup. Standby di grup. Ya, nanti saya akan pasang alarm. Teman-teman, buku saya akan launching dan bisa diorder tanggal sekian, jam sekian. Nah, teman-teman siap-siap kalau yang lain war tiket konser. Ya, kalau kita war buku tahsin. Ya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya. Jadi, kalau teman-teman pengen aman, ya, minimal jangan samakan antara shad dengan shin. Ini makin jauh ini dia. Ya, makin jauh dia. Minimal teman-teman serupakan huruf shad itu dengan sin saja dulu.
Karena apa? Kalau teman-teman sudah bisa melafalkan jadi sin, walaupun tetap ini menjadi kesalahan yang besar, karena sin dan sod itu beda, tapi mengubah dari sin ke sod insya Allah lebih mudah. Kenapa? Karena huruf sin dan sod hanya beda kadar tebal dan tipisnya saja, titik yang lainnya sama. Sebagaimana tadi kita bahas huruf zal dan huruf dho. Zal dan dho sama, cuma beda tebal tipis aja. Pun sama dengan sin dan sod. Ya, gitu. Gimana cara masuk grup? Tungguin sampai akhir. Syarat masuk grup, free, sabar. Syaratnya satu, sabar, nungguin sampai akhir. Lanjut, ya. Nah, jadi lafalkan saja huruf sin di sini. Untuk menjadikan sod, minimal jadikan dulu huruf sin. Nggak apa-apa. Ya, jadikan sin, perhatikan, ikuti saya. La yaslaha, la yaslaha, la yaslaha. Biarkan jadi sin dulu. Sekarang latihannya, bagaimana membedakan antara sod dengan sin. Sekarang, kalau sin dilafalkan, keadaan dalam mulutnya, itu pangkal lidah kita nggak diangkat. Kalau sin itu pangkal lidah kita nggak diangkat. Kalau sin itu dia pangkal lidah tuh lidah terdalam kita dia nggak diangkat. Nggak PLN, tapi PLT. Pangkal lidah turun, kalau sin. Makanya dia bunyinya tipis. La yas, la yas, la yas. Nah, biar jadi sod bagaimana? Biarkan bibirnya tetap tersenyum dulu saja. Ya, biarkan persiskan saja dari segi nampak depannya. Ya, la yas. Nah, untuk membedakan antara sod dengan sin, kalau sod diangkat pangkal lidahnya PLN. PLN, pangkal lidah naik. Kan tadi kalau huruf sin pangkal lidah turun PLT. La yas. Ini dari segi pelafalan depannya, ini dari segi nampak dalamnya. La yas, la yas, la yas. Sekarang kalau pengen jadi huruf sod, tinggal angkat pangkal lidahnya PLN. La yas, la yas, la yas, la yas, la. Ya. Nah, ini contoh-contoh kita ini nih ya. Yang dia menganggap ini ribet, itu contoh adalah orang-orang yang pengen instan. Ya, ribet banget goodbye. Ah, malah goodbye ya. Ah, ini dia. Mental pembelajar itu nggak seperti ini, teman-teman. Ya, ini kita jadi bahan pembelajaran. Tadi lihat ada yang komen ribet banget goodbye. Ya nggak apa-apa. Tapi ini jangan dicontoh ya. Ketika kita nganggap ini ribet dan kita keluar, sudah. Akhirnya kita berakhir. Ya. Oke, enggak, saya nggak akan abaikan. Justru ini jadi contoh. Kalau teman-teman menganggap bahasan-bahasan secara lebih menjauh ini ribet, ya, nah itu contoh mental yang dia tidak mau berproses, pengennya instan, gitu. Pengen instan. Kalaupun dulu saya nganggapnya sama, ribet teman-teman, ribet pasti, ribet, ribet, pasti ribet. Tapi karena kita pengen berproses, berprogres, Allah mudahkan. Ya, jadi mental duluan ya. Ah, pasti ada yang begitu teman-teman. Ribet, ya. Akhirnya mental dia. Nah, mentalnya harus kuat biar nggak mental. Ya, yuk kita lanjutkan. Mau habis baterai lagi sebentar. Ya, terseleksi teman-teman. Ya, gitu, terseleksi. Ya, kita doakan semoga kita istiqomah ya, gitu. Oke, dan ini juga mungkin belum tahu. Semakin ribet, kita sulit pelafalan dan kita ulang-ulang, double pahalanya. Ya, saya mengingatkan ini. Kalau kita merasa itu ribet, iya memang ribet kalau nggak belajar. Makin nggak belajar dan dia say goodbye, wah, udah. Ya, semangat ya. Teman-teman yang masih standby belajar, dimanapun live-nya, ya, luar biasa. Jempol, 2 jempol, kalau perlu 4 jempol, cuman nggak sopan kalau kaki naik ya. Gitu. Nah, lanjutkan teman-teman ya. Oke, jadi huruf sod dan sin itu bedanya di situ. Pangkal lidah kita. Kalau huruf sin PLT, pangkal lidah turun. Nih siap kita beribet-ribet ria nih, ya. Yang siap yang nggak pengen ribet, mental pasti, ya. Nih, layas, layas. Kalau dia huruf sod naik, layas, layas, layas. Paham? Paham? Layas, layas dengan layas. Paham teman-teman? Nah, nanti perbedaan selanjutnya,
Kalau sin kan dia dilafalkan sambil agak senyum. La yas. Nah, kalau sod jangan dengan senyuman. La yas. Yas. La yaslaha. Tapi kalau huruf sin dia sambil senyum kan? La yas ditambah dengan pangkal lidahnya tidak naik. Bisa dibedakan atau enggak, teman-teman? Bisa dibedakan? Ya. Nah, begitu. Jadi kalau huruf shad dia PLN, ya, PLN, ya, PLN dan tanpa senyum. Ingat ya, tanpa senyum ini nggak ada dalam kaidah. Ini hanya bahasa dari saya saja. Kalau sin dalam kondisi sukun dia PLT, pangkal lidah turun sambil senyum. Oke. Bisa. Ya, kalau belum bisa nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sedikit-sedikit mulai paham dulu. Ya, oke, sip. Kita baca bareng-bareng. HP-nya udah mau habis baterai lagi. Ya, udah berapa menit nih? Udah 1 jam 20 menit. Ntar lagi ya, Masya Allah. Yuk, kita baca bareng-bareng ya. Oke, saya izin hapus dulu. Ya. Oke, perhatikan. Kita baca bareng-bareng. La yaslaha. La yaslaha. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya saya ujung lidah kemana? Oke, ujung lidahnya lafalkan senatural teman-teman melafalkan huruf S gimana? Ujung lidahnya kemana? Itu naturalnya huruf shad dan sin. Selayaknya, senaturalnya teman-teman melafalkan huruf S. Huruf S gimana sih huruf S? Itulah makhraj huruf shad dan sin. Ya, oke, jelas? Sip. Nah, bentar teman-teman, kerasa nggak kita udah live ini, udah belajar bareng 1 jam 20 menit? Kerasa nggak? Kerasa nggak 1 jam 20 menit? Kerasa cepat, kerasa lama? Coba. Kerasa cepat, kerasa lama? Saya pengen tahu. Ya. Kerasa cepat, kerasa lama? Kerasa cepat. Ya, Masya Allah. Semangat teman-teman. Jadi, pelan-pelan teman-teman, jangan pengen cepat-cepat. Cepat atau lambat biarkan Allah yang memberikannya kepada kita. Kita tinggal berikhtiar, jadi pahala, panen pahala, hasil Allah yang memberikan kepada kita. Beres, gak ada beban. Ya, sip, sip. Kita lanjutkan. Gak kerasa kita cepat, alhamdulillah ya. Lanjut, teman-teman. Salah satu bentuk kehati-hatian. Berarti tadi kita sudah tahu huruf shad itu huruf yang tebal atau huruf yang tipis. Huruf shad itu huruf yang tebal atau huruf yang tipis, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Huruf shad itu huruf yang tebal atau huruf yang tipis. Huruf shad. Huruf shad itu adalah huruf yang tebal ya. Sepakat kita insya Allah. Sip, keren. Huruf yang tebal. Nah, hati-hati kebiasaan di antara kita ya. Kalau ada huruf tebal dan huruf sebelumnya adalah huruf ya, itu huruf tipis atau huruf tebal? Nih, yang saya kasih blok warna merah. Huruf ya itu huruf tipis atau huruf tebal, teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian? Huruf ya itu huruf tebal atau huruf tipis? Huruf ya, huruf ya, huruf ya, huruf ya, huruf ya. Huruf ya itu tebal atau tipis? Huruf ya, teman-teman. Oke, huruf ya itu adalah huruf yang tipis. Nah, ya, banyak orang ketika bersandingan ada huruf tipis dan setelahnya huruf tebal, ya, huruf tipisnya terkontaminasi dengan huruf tebalnya. Jangan atuh teman-teman. Yang tipis tetap istiqomah tipis, yang tebal tetap istiqomah tebal. Nah, banyak orang kenapa huruf tipisnya terbawa tebal? Karena biasanya dengan naturalnya orang itu akan lebih fokus melafalkan huruf tebal. Karena apa? Karena dianggapnya lebih sulit. Iya enggak? Contohnya di sini, huruf ya dengan huruf shad lebih sulit mana? Lebih sulit huruf shad. Ngelik. Oke. Lebih sulit huruf shad, teman-teman sekalian. Lebih sulit huruf shad. Makanya banyak orang huruf ya-nya asal. Huruf ya-nya dilafalkan asal, masuk huruf shad. Makanya alhasil pelafalannya begini. Perhatikan huruf ya-nya. La yosla, la yos. Nah, karena kita udah ngejar tebal dari huruf shad sehingga huruf ya sebelumnya terkontaminasi dengan tebalnya huruf shad. Ya, jujur, siapa yang suka seperti itu? Atau jujur, siapa yang baru tahu? Boleh ramaikan kolom komentar, nggak perlu ragu biar interaktif live kita. Nah,
Ya, tasbihnya keren. Ada yang mau tasbihnya nih? Ya, tasbih digital nih. Baru tahu saya gitu ya. Nah, ini pentingnya kita belajar pelan-pelan, step by step, sedikit-sedikit gitu loh. Ya, sip. Jadi jangan ke bawah tebal. Ya, la la yos yo yos yos nggak la yos ya os yos la yos la ha la yos la ha gitu. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya teman-teman sekalian ya. Oke, sip. Nah, kita lanjutkan. La yasla. Oke, selanjutnya teman-teman waktu kita ada sedikit lagi ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yuk, lanjut lagi. Oke, teman-teman, saya izin minum dulu boleh nggak? Saya izin minum dulu 5 detik aja, ya. Tapi teman-teman tolong bantu tap-tap layarnya, ramaikan kolom komentarnya, share kepada yang lain biar terjaga. Nih si FYP-nya tuh terjaga karena teman-teman apa namanya? Teman-teman bisa ikut memboosting algoritma TikTok. Saya izin minum dulu sebentar ya. Bismillah. Oke, baik. Mau tasbihnya nanti, tasbih itu di akhir banget. Di akhir banget tasbih ya. Karena saya nggak bukan jualan tasbih teman-teman. Utamanya mah produk Quran. Kalau saya mah bukan tasbih ya. Mana atuh keranjang kuningnya? Oh enggak, atuh keranjang kuning mah di akhir, belajar dulu fokus. Jangan naikin keranjang kuning di tengah-tengah lagi belajar teman-teman. Ya, jadi nggak fokus. Lanjut. La yasla. Nah perhatikan. Teman-teman huruf shad ini punya sifat namanya sofir. Ya. Nama sifatnya adalah sofir. Sofir, bukan sofir taksi, hati-hati. Sofir. Sofir itu artinya apa? Sofir itu artinya adalah berdesis. Nah, jadi ini ketika melafalkan shad sukun pastikan desisannya jelas. Ya. Ya, jelas dan jangan terputus. Jangan putus. La yasla, asnya terus jalan sampai melafalkan lamnya. Jangan sampai, kan setelah shad sukun ini ada lam nih. Nah, jangan sampai antara shad sukun dengan lamnya ada jarak di antara mereka. Nah, begini ya. La yaslaha. Gak boleh sedikit pun ya. Gak boleh sedikit pun dia apa tuh namanya? Gak boleh sedikit pun ada jeda, ada jarak, nggak boleh ya. La yas la, nah nggak boleh, tapi terus ngalir ya desisannya. La yasla. Oke, jelas 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 jelas. Faham 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 faham. Sip. Itu ya. Nah ini banyak huruf lam nih. Ya kita lewat boleh nggak? Lewat dulu sedikit. Nanti kita bahas nanti setelah di live berikutnya kita bahas dari sini. Cuman saya pengen masuk dulu ke bahasan huruf H-nya aja dulu ya. Nanti yang ini kalau kita bahas sekarang agak kepanjangan. Nanti kita bahas. Tapi kita fokus di huruf H dulu boleh? Ya. Oke, teman-teman. Ini huruf apa ini? Teman-teman, halo assalamualaikum. Ini huruf apa ini? Ini huruf apa ini? Ini adalah huruf H. H, 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 H. Baik. Tapi pertanyaannya, H-nya H apa? H-nya H yang mana? Haknya hak apa? Kan kalau di kita di Indonesia itu ada hak besar, ada hak kecil. Haknya hak yang mana? Haknya hak yang mana? Haknya hak yang besar. Oke, teman-teman kalau bertalaki dengan guru-guru syekh-syekh dari luar Indonesia, jangan bawa-bawa, oh ini hak besar, nggak, lafalkan saja. Hak. Kalau hak kecil, hak. Ya, karena nanti khawatir teman-teman kaget, enggak ini apa itu hak besar, hak kabir, nggak ada. Nah gitu ya. Oke, sip. Lanjutkan lagi. Ini namanya adalah hak besar kalau dalam bahasa kita. Nah, saya pengen nanya teman-teman, ingat ya, ini haknya adalah hak besar. Saya pengen nanya, hak besar itu huruf tebal atau huruf tipis? Ingat ya, haknya besar, haknya hak yang besar. Dia huruf tebal atau huruf tipis? Silakan komen di kolom komentar. Ingat, haknya adalah hak besar. Ingat, haknya adalah hak besar. Dia huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Coba ramaikan kolom komentar. Haknya hak yang besar. Dia huruf tebal atau huruf tipis? Nah,
Yang jawab tipis yakin jawab tipis? Haknya hak besar loh. Haknya hak besar loh. Yakin jawab tipis? Gak mau pindah ke tebal, haknya besar. Haknya hak besar. Haknya hak besar. Gak akan pindah ke tipis, gak akan pindah ke tebal. Oke, baiklah. Ya, mohon maaf. Teman-teman yang jawab tipis saya udah kasih clue. Hak besar itu haknya hak yang besar nih. Ya, mohon maaf yang jawab tipis teman-teman. Teman-teman. Betul. Ya, teman-teman yang jawab tebal, teman-teman keliru. Ya. Ya. Coba saya pengen tahu, kenapa teman-teman yang jawab tebal, kenapa? Teman-teman jangan tertipu oleh diksi besar. Oh, ini adalah hak besar, berarti dia tebal. Nggak ada hubungannya. Ya. Ya. Oke, siapa teman-teman yang bilang, yang jawab, oh, haknya hak besar, berarti dia adalah besar huruf yang tebal. Oh, kalau hak kecil dia huruf yang tipis. Nggak ada hubungan, nggak ada hubungannya. Ya. Oke, sip. Kenapa? Buktikannya gampang. Buktikannya gampang. Teman-teman, gini buktikannya. Hak besar ketika berharokat baris, kalau maaf saya izin. Ini. Kalau ada huruf berharokat fathah, kalau dia tipis dibacanya dengan vokal A atau dengan vokal apa? Kan kalau dia berharokat fathah, ya, kalau dia adalah huruf yang tipis, ketika fathah vokalnya A. Kalau ketika dia hurufnya tebal, ketika fathah vokalnya O. Saya pengen nanya, hak besar ini ketika dia berharokat baris atas seperti ini, vokalnya A atau O? Vokalnya A atau O? Vokalnya A ya, berarti huruf tipis, huruf tebal. Kalau teman-teman bilang hak besar adalah huruf yang tebal, ketika fathah harusnya bunyi vokalnya adalah Ho. Apa iya Ho? Tentu saja tidak, sahabatku sekalian. Yang betul adalah ha, kan? Ha. Karena dia adalah huruf yang tipis. Oke. Ya, siapa yang baru nge? Ya, selanjutnya satu lagi. Ya, siapa yang masih menganggap hak besar dari dada? Coba, hak besar dilafalkan apa iya dari dada? Jujur. Siapa yang masih menganggap seperti ini? Jujur, siapa yang masih menganggap bahwasannya hak besar itu dilafalkan dari dada? Jujur. Ya. Nah, itu sama, keliru. Ya. Karena dalam bahasan tajwid nggak ada makhraj dada. Nggak ada. Ya, nggak ada teman-teman sekalian. Hak besar itu, Masya Allah ya. Hak besar itu teman-teman sekalian dilafalkan dari Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Hak besar itu dilafalkan dari pangkal tenggorokan kita. Ya, oke kita bahas. Perhatikan baik-baik. Ya, mana ya? Oke. Hak besar. Oh, udah 7:29 teman-teman, sedikit lagi ya. Tuh udah jam 7:29 ya. Oke. Perhatikan. Nih. Hak besar agak nge-lag ya? Enggak. Oke. Kelihatan ini kelihatan nge-lag nggak? Enggak ya? Enggak ya? Oke. Nah, hak besar itu makhrajnya, tempat keluar hurufnya, ya, ingat bukan dari dada, tapi dari aqsal halqi. Ya, aqsal halqi itu tenggorokan paling bawah atau sering kita sebut dengan pangkal tenggorokan, sahabat sekalian. Ya. Nah, tepatnya pada bagian pita suara yang membuka. Sama dengan hamzah. Hamzah itu dari pangkal tenggorokan. Tapi hamzah keadaan pita suaranya tertutup. Kalau hak besar dari pangkal tenggorokan, keadaan pita suaranya terbuka. Makanya keluar nafas. Ha hi hu bah. Ya. Dan nggak ada hubungannya teman-teman, mindsetnya nggak perlu aktifkan dada teman-teman untuk melafalkan, enggak. Jadi hak besar itu dilafalkan tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Sebentar teman-teman ya. Ntar saya agak pegal. Bentar teman-teman. Saya agak pegal. Oke. Ya. Sip. Tapi Ustadz dadanya kan terasa, tapi bukan dari dada. Ya. Begitu melafalkan hak besar. Ya. Begitu. Cukup rasakan dari pangkal tenggorokan. Ha, ha, ya, ha, ha. Dada bergetar ya nggak masalah.
Tapi bukan di situ tempat keluar hurufnya. Kalau dari dada khawatir teman-teman melafalkannya jadi berlebihan. Ha, ha, ha. Ringan saja betul dari pangkat tenggorokan. Nafasnya mengalir, suaranya mengalir. Ha, 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 hi, hi, hu, ha, ha. Beres. Ya, gitu. Oke. Ya. Oke. Jelas-jelas sampai sini. Nah, teman-teman saya pengen nanya dulu nih. Teman-teman dengan melihat ilustrasi gambar seperti ini dari makhraj ketika belajar dan saya contohkan seperti ini, ngerasa terbantu atau enggak? Khususnya dari contoh gambar makhraj ini. Ngerasa terbantu atau enggak? Boleh komen. Ngerasa terbantu atau tidak? Ngerasa terbantu atau tidak? Terbantu ya? Terbantu ya? Oke, teman-teman yang standby sampai akhir, saya sedang persiapkan khusus buat grup member yang masuk grup, free ya masuk grupnya. Kita sedang membuat buku tahsin karya saya sendiri yang di dalamnya sudah ada video pembelajaran dengan saya per halaman, per huruf. Ya, kita bahas namanya buku Sriwijaya dan sudah ada fitur ilustrasi video 3D animasi. Mau saya spill? Saya spill ya, sedikit ya. Contohnya kita contoh huruf ain aja, ini masih kita sempurnakan teknologinya, ya. Nih ya, teman-teman sekalian. Nah, gitu. Jadi kita mengikhtiarkan banyak buat teman-teman, mengikhtiarkan yang maksimal dari apa yang saya bisa. Ya, jadi dia dia bukan dari dada, tapi dia dari pangkal tenggorokan. Ya, dari pangkal tenggorokan, ya. Nah, dari pangkal tenggorokan. Oke. Nah, kapan bukunya launching? Standby di grup karena nanti alarmnya hanya ada di grup saja. Jadi nanti ketika kita launching, teman-teman siap-siap tanggal segini, jam segini kita akan buka untuk order, teman-teman bisa order dan launching di sana. Ya, bahkan nanti kita akan upayakan ada launching offline-nya juga buat teman-teman di Jakarta. Insya Allah ya kita akan adakan launchingnya. Ya, yang mau datang silahkan sambil kita ngobdar, sambil kita bedah buku bareng-bareng. Bukan hanya sekedar ngobdar saja, tapi kita bedah buku, belajar bareng. Ya, buat teman-teman yang di Bandung kita juga nanti akan buat Insya Allah. Ya, nah, launching di Bandung dan di Jakarta 2 tempat. Bahkan mungkin 3, satu lagi di Jogja atau di Solo. Ya, kemungkinan ini rencana kita saja. Ya, oke. Nah, yang mau masuk grup nanti di grup ya. Tungguin informasi lebih detailnya. Oke. Yuk kita baca bareng-bareng ayat ke-15-nya ya. Kita baca bareng-bareng dulu. Setelah itu tungguin sampai akhir dapetin kesempatan masuk grup ya. Yang masuk grup juga akan dapetin kelas free kita, kelas berbayar kita dan rekaman live kita. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cara masuk grup di akhir. Tungguin sampai akhir. Caranya hanya saya sampaikan di akhir. Buat teman-teman yang sabar setia sampai akhir. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yaslaha illal ashqa. Sekali lagi. La yaslaha illal ashqa. Sekarang saya contohkan pelafalannya. La yaslaha illal ashqa. Sekali lagi. La yaslaha illal ashqa. Sadaqallahul azim.